Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munalisari Rizkiwardani, NIM 2021-12055. Di sini saya akan memenuhi tugas pengauditan menjelaskan bab 13 mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Garis besar pembahasan dari bab 13 ini sendiri yaitu yang pertama sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Lalu selanjutnya tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar muka yang disarankan. Yang pertama mengenai sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Lalu selanjutnya contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah premi asuransi atau prepaid insurance. Premi asuransi ini didefinisikan sebagai sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan resiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Yang kedua yaitu sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. Merupakan beban sewa yang sebetulnya belum merupakan kewajiban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, tetapi jumlah tersebut sudah dibayarkan terlebih dulu. Lalu yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders. Ini adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Misalnya, biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, misalnya hadiah berupa gantungan kunci atau payung. Selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Lalu selanjutnya yaitu contoh dari pajak dibayar di muka. Yang pertama PPh 22 dari impor barang, selanjutnya PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Lalu selanjutnya PPh 25 merupakan setoran masa pajak penghasilan. Lalu yang terakhir PPN masukan. Ini merupakan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka di dalam buku ini adalah sewa operasi. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka yaitu setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Lalu setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah lengkap. Misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktor pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Lalu yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang
mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya yaitu auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Lalu yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Ini maksudnya yaitu auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung, seperti misalnya PPh 22, berisi bukti pemungutan dari bank devisa dan PUID atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Lalu PPh 23 yang berisi bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, dan atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Lalu PPh 25 yang berisi tentang surat setoran pajak atau SSP. Lalu ada juga PPN masukan yang berisi faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis, atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus sesuai dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi? Apakah lease agreement, insurance policy difile dengan baik dan rapi? Lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu substantif test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Lalu selanjutnya ada prosedur pemeriksaan substantif sewa
dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger per prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, TIAP atau TIN. Ini cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ini ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buatlah usulan audit adjustment jika diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa jika terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Lalu yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, dan juga billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Lalu yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Lalu untuk sewa operasi, list mengungkapkan yang pertama, jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.